Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul perwalian perkawinan. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zahra Mugni Aulia. Apa itu pengertian wali? Nah, wali secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni wala, yang berarti menguasainya, membantu atau menolongnya. Nah, berdasarkan pengertiannya ini ada dua. Yang pertama, wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan. Nah, dari pengertian di sini ada sabda Nabi yang menjelaskan dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada nikah kecuali wali. Hadis riwayat Ahmad dan 4. Nah, yang kedua ini wali secara umum yaitu seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada hadis yang menjelaskan tentang wanita mana saja menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Karena nikahnya batal, maka nikahnya batal. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk menjadi wali. Yang pertama yaitu orang mukallaf atau orang yang balik dan sudah mampu dibebani hukum. Nah, diartikan bahwa orang yang menjadi wali nikah ini harus balik atau juga dewasa. Berusianya ya lebih dari 15 tahun pada umumnya. Nah, anak-anak yang belum balik gak sah nih kalau semisalkan menjadi wali untuk dalam perkawinan. Terus yang kedua itu seorang muslim, jelas harus seorang muslim ya. Terus yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Nah, seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahannya. Selanjutnya yang keempat itu seorang laki-laki. Nah, kenapa sih harus seorang laki-laki? Karena orang atau pihak yang bisa melindungi sang wanita, dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri, dari Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Selanjutnya mampu bersikap adil. Nah, maksud di sini itu maksudnya menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau seperti halnya untuk mencegah pernikahan saudara kayak gitu. Nah, wali bersikap adil ini pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidak boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan sedikit penjelasan mengenai wali nikah. Tadi kan Saudari Yahra menjelaskan tentang pengertian wali nikah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam orang yang berhak menjadi wali dan sedikit dasar hukum mengenai wali nikah. Yang pertama adalah macam-macam orang yang berhak menjadi wali. Yang pertama adalah wali nasab atau kerabat. Nah, di sini wali nasab sendiri yaitu berarti anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah dari calon mempelai perempuan. Nah, di sini dapat kita contohkan seperti ayah, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu, dan lain-lain. Nah, menurut ketentuan hukum perkawinan Islam itu sendiri, wali nasab dibagi menjadi dua.
yaitu wali akrob yang dekat dan wali abad yang jauh. Nah, dalam urutan yang di atas yang termasuk dalam wali akrob adalah ayah. Sedangkan kakek dari pihak bapak itu sendiri menjadi wali abad yang jauh. Namun, jika ayah tidak ada, kakek dari pihak bapak menjadi wali akrob dan saudara laki-laki sekandung tersebut menjadi wali abad dan seterusnya begitu. Nah, adapun perpindahan wali akrob menjadi wali abad dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah wali akrobnya non-muslim atau bukan berasal dari agama Islam. Yang kedua adalah wali akrobnya fasik. Yang ketiga, wali akrobnya belum dewasa. Yang keempat, wali akrobnya gila. Yang kelima adalah wali akrobnya bisu atau tuli. Nah, untuk yang kedua adalah wali mujbir. Wali mujbir itu berarti yaitu wali yang bisa atau boleh memaksa anak gadis yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin. Yang bersangkutan wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Nah, kebolehan wali mujbir ini dengan syarat jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekubu. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya, jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut. Jika putrinya tidak mengikrarkan, dia tidak perawan lagi. Nah, selanjutnya adalah wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakam. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Ya, untuk yang keempat adalah wali penguasa atau sultan atau wali hakim. Apabila dalam hal wali dekat tidak ada yang memakilinya atau karena suatu hal wali nasabnya tidak mau menikahkan, yang menjadi wali adalah wali hakim. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum wali nikah. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali nikah masih dibicarakan dalam berbagai literatur. Bahkan menurut jumhur ulama, keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nas Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya membedakan dasar hukum wali nikah menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yang terus kompilasi hukum Islam dan undang-undang. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, asbabun nuzul dalam ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil ibnu Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak. Setelah habis masa idahnya, mereka berdua ingin kembali lagi. Maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab, "Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku. Tapi kau ceraikan dia, demi Allah, dia tidak akan kukembalikan kepadamu." Maka turunlah ayat tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 232.
Kemudian untuk hadisnya ada sebuah hadis dari yang dijadikan oleh pedoman pada wali nikah. Hadis itu berarti dari Abu Musa radhiyallahu an dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Hadis riwayat Khamsah kecuali Nasai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Amalia mengenai kompilasi hukum Islam dan undang-undang dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia, NIM 159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai dasar hukum wali nikah. Menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 19 berbunyi, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Maksud dari ini berarti untuk seorang wali nikah perempuan itu hukumnya wajib. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Oleh karena itu, wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungannya lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Di sini selanjutnya praktik wali nikah di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatatan nikah atau P3, NTR, atau orang lain yang menurut pegawai pencatatan nikah dianggap memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu yang pertama seperti akad nikah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan nikah yang wilayahnya tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Lalu yang kedua, apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah yang wilayahi tempat tinggal calon istri. Di sini maksud dari P3 atau NTR itu bahwa P3 pedoman perilaku penyiaran dan sedangkan NTR nikah, talak, rujuk. Lalu yang kedua itu Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pada pasal 25. Calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap P3 NTR. Apabila calon suami dan wali nikah tidak hadir pada waktu akad disebabkan karena keadaan memaksa, maka diwakili oleh orang lain. Di Indonesia sendiri, bahwa keadaan wali dalam pelaksanaan perkawinan Indonesia itu bagi umat Islam sesuai dengan pendapat Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki yang akil bahli. Sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu perkawinan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.